Tanda lahir ini. Ini tempat apa? Aduh, pria brengsek itu berhasil. Aku jangan-jangan hamil. Pakai baju lalu ke kantor catatan sipil. Apa? Ayo pergi. Aku malah menikah dengan orang asing. Mau bertukar WeChat? Oh. Sebentar, aku ada urusan aku duluan ya. Direktur Si, sudah ketemu. Kampung halaman istri di Kabupaten Lan dan beliau beli tiket pulang siang ini. Halo, kenapa? Apa yang terjadi? Jangan panik, aku cari bantuan. Aku tahu tidak salah kenal. Segera siapkan 100 juta yuan untuk hadiah pernikahan istri plat hitam C2 Sminto Jutsu 11. Ganti dengan ini malam ini juga kau menikah ke keluarga Sun. Ayah. Ayah mau aku nikahi si bodoh dari keluarga Sun? Ayah. Kau mau aku nikahi si idiot dari keluarga Sun? Idiot itu kenapa? Keluarga Sun langsung kasih 500.000. Kau bisa hidup enak di sana. Siapa mau hidup enak? Silakan. Aku takkan menikah. Maharnya sudah aku terima. Kau harus menikah. Bukan urusanmu. Atas hak apa engkau putuskan untukku? Dasar pembawa sial. Dia tertarik padamu, itu rezeki. Kalau itu rezeki, sana kau saja yang nikah. Lagian kau sudah janda lama. Dasar si tak berguna. Berani membantah? Cepat minta maaf. Aku tak mau minta maaf. Kenapa aku harus minta maaf? Tidak mungkin. Demi minta Marika pencuri yang ini ngobrol di ranjang, iya. Berani kau fitnah ayahmu. Aku pukul kau. Aku tidak salah. Lihatlah seluruh desa. Siapa yang tak mengejek kalian? Janda mesum dengan ipar. Tak malukah kalian? Aku saja malu. Kurang ajar. Kubereskan mulut lancangmu. Ku cengkeram lehermu. Kubunuh kau. Bagus pukulannya. Pukul lebih keras. Yang tidak patut harus dipukul. Nanhau kau. Berani-beraninya kau menghina aku? Ku sobek mulut lancangmu? Bu, jangan pukul wajah. Wajah ini bernilai 500.000. Ayah, aku juga anakmu. Jangan jual aku untuk mahar Nanhau dan kawinkan dengan orang bodoh. Dasar sampah. 20 tahun kubuang makanan untuk membantu adikmu itu kewajibanmu. Tidak mau nikah? Kubunuh kau hari ini. Ya, suamiku, Xiaoxing baru pulang. Jangan pukuli dia seperti ini. Ketui. Perempuan sialan, jangan ikut campur. Karena kau melahirkan sampah ini, aku jadi bahan olok-olok tetangga. Xiaoxing anakku, takkan kubiarkan kau sakiti dia. Kalau tak pukul dia, kau yang kuhajar. Jangan sentuh ibuku. Jika engkau berani menyentuhnya, akan kulapor polisi. Kurang ajar. Berani laporkan ayah? Hari ini kubunuh kau. Berani melaporkan ke polisi? Hari ini kuhabisi nyawamu. Selama aku di sini, takkan kubiarkan kau sentuh Xiaoxing sedikit pun. Kau semakin lancang ya. Berani memukul suami sendiri? Memang buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Jauhkan mulutmu dari Xiaoxing. Dia yang menggangguku. Aduh, lebih baik mati saja. Dasar perempuan brengsek. Berani-beraninya mengusik Li Fen. Sudah cukup. Lihat baik-baik siapa istrimu sebenarnya. Dasar anak durhaka. Berani mengkritik orang tuamu? Hari ini kukuliti hidup-hidup kau. Coba kau sentuh aku lagi. Langsung kunyalakan polisi. Jangan biarkan dia telepon polisi. Kak, ini mau ngapain sih? Meng Meng, kembalikan HP-ku cepat. Menganiaya ibu di rumah. Bukan aku yang memulai.
Kalau Bibi bisa menjaga kehormatan, mana mungkin paman akan memukulinya? Benar. Mau membuat keluarga Nan diejek seantero desa, jangan harap... Kalian. Bu, kalau keluarga tak menerima kita, mari kita pergi. Kurang ajar Nan Hao. Tangkap si pengkhianat ini. Xiao Sheng, cepat pergi. Siapa berani pergi? Buka pakaian si pengkhianat ini. Ganti dengan gaun pengantin. Lepaskan. Dasar lacur. Kalau bukan karena kamu akan menikah, aku pasti sudah membunuhmu. Lepaskan. Berani-beraninya kamu menggigitku. Nan Zhaoyan. Apa maksudmu? Ambil uang tapi tidak kerja ya? Orangnya kok lama sekali? Istri cantik, istri cantik. Ya, itu kan istrimu yang cantik. Bibi sedang menggantikan baju pengantinnya. Tiang buruk. Cantik juga rupanya. Pergi ambil istrimu pulang. Siapa pun tak boleh bawa Xiao Sheng. Dasar perempuan brengsek. Cepat pergi. Sekarang bahkan jika kau membunuhku, aku tak akan menjerumuskan Xiao Sheng ke bahaya. Ibu. Suruh Nan Hao ikat kakakmu. Bawa ke keluarga Sun. Nan Hao, bawa kakakmu kemari. Masukkan ke keluarga Sun. Istriku sayang. Pergi kau. Dok Yang. Dak Yang. Sakit. Dasar perempuan. Belum menikah sudah berani sakiti Dak Yang. Kami batalkan pernikahan ini. Nan Zhaoyan kembalikan 500 jutaku. Jangan-jangan. Pak Sun tenang dulu, minggirlah. Hari ini bayar utang atau serahkan orangnya. Kalian pilih sendiri. Lao Sun, Ini uangnya untukmu. Kami batal menikah. Dasar perempuan gila. Kau mau bunuh Xiao Hao? Shosas keturunan, keluarga Nan. Jangan korbankan dia biar Xiao Hao tak bisa menikah. Keluarga Nan punah. Shuli, perempuan mana tak bisa melahirkan? Keluarga Sun kaya raya, Xiao Sheng pasti bahagia. Ibu, kenapa? Cepat bangun. Ibu Xiao Sheng, demi adikmu, kau harus menikah. Ibu. Jangan mendekat. Kakak. Jangan ada yang mendekat. Xiao Sheng, taruh pisau itu. Kak, jangan nekat, Kak. Aku tak akan menikah. Kalau masih memaksa, aku bunuh diri. Kalau begitu, kembalikan 500 ribu. Tidak bisa. Ini untuk Xiao Hao. Keluarga sampah. Aku akan laporkan polisi. Kalian penipu. Hei Pak Sun. Pak Sun, Pak Sun. Pergi. Jangan main akal-akalan. Aku bukan istri pengecutmu. Kasih uangnya. Tunggu dulu, jangan marah. Pulang. Ayah, istriku. Istri cantik. Tenang, ayah cari yang lebih baik. Kita tak sanggup memeliharanya. Istriku. Yuk pulang. Kah? Taruh pisaumu. Aku ada solusi. Nan Romeng, kau di pihak mana? Kau sengaja cari masalah. Ya, Meng. Ibu, yang segini banyak. Bukankah besok pernikahanku? Nanti Sundak yang akan... Ayo, kita bersulang. Silakan makan dan minum sepuasnya. Makan lebih banyak ya. Selamat ya, Liven. Kamu dapat menantu yang baik. Meng-mengmu sangat sukses. Beda dengan si pembawa sial itu. Tentu saja, Meng kami itu orang sukses dan berbakat. Meng. Kakak, paman tidak bisa melihatmu sekarang. Aku akan membawamu pergi. Kakak sembunyi di sini dulu. Nanti aku jemput setelah sibuk.
Adik iparmu cantik sekali ya. Gadis cantik nan segar. Jangan sampai jatuh ke sundak yang si bodoh. Kalian mau apa? Mau apa? Tentu saja. Pergi. Marilah kau. Pak Syuhadia, lamaran untuk istri sudah datang lebih awal. Berapa lama perjalanan lagi? Perkiraan setengah jam. Percepat. Ayo sayang. Lepaskan aku. Mau kabur lagi? Ayo. Minggir. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Hari ini aku mau mencicipi yang segar. Minggir. Berani pukul aku. Lepaskan aku. Lagi pula kau kan akan dinikahkan ke sundak yang si bodoh. Mending temani kami bersenang-senang. Pergi sana. Minggir. Jangan ganggu istriku. Istri, kamu pantas dapat dia. Kalau bukan karena ayahmu membayar 500.000 yuan, gadis cantik begini mungkin jatuh ke tanganmu. Ngapain bicara sama orang bodoh? Selesaikan dia dulu. Atas perintah Direktur Xi Jinping, budget pernikahan Spines New Step Wino Thomas Bamjes 17 million yuan untuk Nona Nan sertifikat properti Hotel Jinwan untuk Nona Nan. Silakan Nona Nan pilih mobil. Ya ampun, uang sebanyak ini. Mercedes, BMW, Ferrari. Untung besar. Menantumu kan Li Zongren? Dia mana ada hubungan dengan si Jingchen? Ini mungkin untuk putrimu ya? Tadi bilangnya untuk Nonanan. Nonanan kan bukan cuma dia. Dia kan orang kota besar, tapi budget pernikahan ini. Si Jingchen dan Sheng mana mungkin kenal orang seperti ini. Direktur sini teman dekatku. Semua budget pernikahan ini untuk Meng Meng yang aku siapkan. Tolong panggil polisi. Tolong panggil polisi untuk saya. Pergi. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Pakai baju seperti ini sengaja mempermalukan keluarga Nan. Jangan-jangan dia selingkuh. Aku tidak. Nan Romeng yang menjebakku. Nan Sheng, dasar anak tak berguna. Sengaja mempermalukan keluarga Nan. Ini kan anak keluarga Sun. Dasar tidak tahu malu. Hari ini harus kuajar kamu. Masalah ayahnya belum jelas. Minggir. Jangan ikut campur urusan aku. Dasar wanita cerewet. Anak kedua, hentikan. Ini sudah terjadi, lebih baik setujui pernikahan mereka. Biarkan Nan Sheng menikah ke sana, baiklah. Rupanya semua ini, kalian sudah berkomplot. Mau menjualku ke keluarga Sun yang bodoh. Mimpi. Kenapa aku punya anak yang tak tahu malu begini? Nan Hao ikat dia. Aku tidak akan menikahi Sun Dakyang. Aku sudah menikah. Nan Sheng, kehormatan wanita itu paling utama. Jangan karena tidak mau menikah. Lalu mengarang cerita. Aku tidak saksa akan dimeriahi Sun Dakyang. Pergi. Tidak, aku tidak bisa menikahi Sun Dakyang. Aku harus kabur dari sini. Bikin anak. Istri cantikku. Istri cantik. Bikin anak. Good Rose, Good Rose. Berani kau gadis kurang ajar? Masih berani kabur? Akan kupatahkan kakimu. Akan kubuat kakimu patah. Jangan pukul istri. Dasar anak durhaka. Sudah nikah lupa pada ibumu. Kau si perebut suami ini, pasti kau yang meracuni pikiran anakku. Mulutmu akan kurobek-robek. Tidak boleh. Ku bunuh kau. Ayah, cepat ke sini. Pengantin baru kabur. Istriku, istriku. Bodohnya, diam saja. Istri kabur. Kejar, pukul biar nurut.
Sialan. Kakak. Berani-beraninya kau kabur. Lepas aku kakakmu. Sebagai kakak, harusnya kau membantuku. Tolong. Dia di sini. Tolong. Nan hau bajingan. Dasar perempuan lihai kau kabur. Lepaskan dia. Lepaskan dia. Si Jingchen. Maaf, aku terlambat datang. Siapa kau ini? Lepaskan kakakku. Istriku. Kamu siapa berani menendang anakku? Kalau anakku kenapa-napa, aku laporkan kalian. Bagus. Laporkan saja sekarang. Lihat siapa yang akan ditangkap duluan. Perkosaan berkelompok, perdagangan manusia. Minimal hukuman 3 tahun. Apa maksud keluarga kalian? Terima uang tapi tidak menepati janji. Kembalikan uangnya. Jangan, Paman Sun, tenang dulu. Aku pasti kirim orang untuk bawa dia kembali. Kalau malam ini tidak dikembalikan, aku tak akan berhenti mengejarmu. Maafkan aku. Kau melihat kejadian memalukan ini. Malu-maluin aku ya. Kau istriku tak perlu minta maaf. Urusanmu adalah urusanku. Aku baru kenal dia sebentar. Kok dia baik sekali padaku? Cantik sekali. Lagi lihat apa? Enggak ada apa-apa. Dasar gadis cerewet, cepat pulang sekarang. Kalau tidak... Jangan pulang. Bunuh ibumu. Halo? Ada apa yang terjadi? Aku harus cepat pulang. Perempuan brengsek berani-beraninya kau. Akan kuhabisi kau. Begini, kenapa tak pikirkan nasib anakmu? Mau beli rumah dan nikah gimana? Ayah, Xiaohou masih ada jalan lain. Dasar tidak berguna ini gara-gara kau lahirkan anak sampah? Ingung. Ibu tidak hak sabalayap. Ibu-ibu baik-baik saja. Kenapa engkau pulang? Pergi, cepat pergi. Laki-laki Mir itu tidak ikut. Sepertinya tidak ada hubungan dengan kakakku, dasar kau anak nakal. Karena kau sudah kembali hari ini, jangan keluar dari pintu ini. Hari ini aku tidak hanya akan pergi, tapi juga membawa ibuku. Dasar kau anak kurang ajar. Sengaja melawan ayahmu ya? Hari ini aku pasti akan mengikatmu pulang. Masukkan dia ke kamar dulu. Lalu panggil si bodoh dari keluarga Sun. Biar mereka berdua sudah jadi nasi matang. Si anak ini tidak akan kabur lagi. Nan Hao. Ya. Jangan mendekat, jangan. Suamiku, aku mohon lepaskan Xiaosheng. Ikat dia dengan rantai besi. Ikut aku mari sini. Lepaskan dia. Kunci di ruangan itu orangku. Aku lihat siapa berani bergerak. Anak buahku. Siapa berani menyentuhnya? Hancurkan mereka semua. Siap. Maaf sudah merepotkan. Ayo pergi. Ayah dia yang mau bawa kakakku tadi. Tunggu, siapa engkau? Ini anak perempuanku. Mau dibawa kemana dia? Kau layak jadi orang tua? Nansheng, berani sekali engkau. Bawa laki-laki liar lawan ayahmu. Dia bukan laki liar. Dia suamiku. Aku tahu niat burukmu. Agar tak dinikahkan dengan si bodoh Sun. Cari suami asal-asalan. Kau pikir aku bodoh? Dia gak berbohong.
Bagaimana kalau sudah menikah? Sejak dulu pernikahan diatur oleh orang tua dan perantara pernikahan. Aku tidak setuju. Cepat bercerai. Tidak bisa. Ayah, ini si Jing Chen. Dia adalah si Jing Chen. Mahar 100 juta di pernikahan sepupu dari si Jing Chen. Kalau dia menikahi kakakku, maharnya jadi milik kita. Bohong, itu dari Zongren. Itu mahar untuk Meng Meng kami. Jangan berharap dapat mahar itu. Mahar itu untuk Nansheng. Kamu bohong. Kau pikir karena namamu si Jing Chen. Berarti ini milikmu? Lalu milik siapa lagi? Masa milik kalian? Lihatlah menantumu sanggup beli. Kakak iparku mudah berikan 100 juta. Kamu bisa. Nanhao, cara bicaramu. Sojin dari grup C. Wajar dapat persetujuan atasan Nansheng malah bawa pria tak dikenal. Grup C. Mau mencuri milikku? Maling! Ibumu yang mau curi. Nanhao, omong kosong. Chin Li Fen, jangan kira aku tak tahu rencanamu licik. Kau merayu ayahku. Hanya untuk 500.000 dari Sun. Kamu fitnah. Kurang ajar. Kubunuh kau. Kamu ngomong sembarangan. Apa-apaan ini? Aku gebung kau. Rambut! Mengejek ya? Inilah keluargaku. Hanya urusan manfaat, tak ada kehangatan. Jangan lihat lagi. Ayo pergi. Terry, Mom Dyer. Bodoh suami istri tak perlu berterima kasih. Ikut aku. Tunggu dulu. Hari ini aku juga harus bawa ibuku pergi. Ibu. Ikut aku bawa ibu keluar dari rumah ini. Tapi ayahmu dan Xiao Hao... Ibu mana pria ini apa kelebihannya? Selalu memukuli dan memaki ibu berselingkuh dengan kakak ipar. Apa yang layak dicintai darinya? Sadarlah, ibu. Karena ini masih ibu tak mau, aku tetap bawa ibu pergi. Ada? Syeda tak siang. Ibu tak perhatian. Kakakku suruh orang pukul aku. Xiao Hao, aku tak mau hidup lagi. Xiao Hao. Xiao Hao. Diam. Teriak apa lagi? Mau dipukul? Li Fen, kamu baik-baik saja? Aduh, pinggangku yang tua ini. Ayah, dia mendorongku. Dia bibimu. Berani membantah bibimu? Janda tua cuma bisa menggoda ayahku di ranjang Ci. Tak tahu malu. Apa kau bilang? Kalian orang-orang bodoh. Perkataan orang lain langsung dipercaya. Siapa tahu ini semua aktor bayaran si gadis kecil ini buat pecah belah kita. Ibu, tenang saja jangan dengarkan omong kosong. Hah? Zongren akan segera datang. Dia saudara dekat CEO sih. Akan berapa lama kalian bisa berpura-pura? Lucu apa? Kenapa aku tidak tahu? Ada saudara seperti ini? Masih pura-pura. Nanti kalian akan lihat. Katanya ada yang mau curi mas kawinku. Siapa? Ayo maju. Katanya ada yang mau mencuri mas kawinku. Siapa berani? Ayo maju. Zongren dia ini. Entah dari mana Nansheng bawa pria liar ini. Mau mencuri mas kawinku malah mengaku sebagai CEO sih. Sangat konyol. Menantuku yang baik. Cepat periksa apakah dia penipu. Apa ini? Berani-beraninya palsukan CEO sih? Apa? Palsu? Palsu. Palsu. Sekarang sudah jelas kan? Dasar bodoh. Apain melotot? CEO, si orang penting, mana mungkin pakai barang murahan. Apalagi suka gadis desa seperti Nansheng. Aduh, tanganku. Hitungan 3 untuk minta maaf. Jing Chen, jangan. Berani kau pukul aku? Aku habisin kau. Zongren, bagaimana kabarmu? Zongren menantuku yang baik. Kau tidak apa-apa. Nansheng ku kirim kau ke kota biar belajar hal baik. Tak kusangka malah belajar menyewa pembunuh. Dengar Nansheng. Jika terjadi sesuatu pada menantuku akan ku balas dendam. Kakak, aku tahu kau iri karena menantu keluarga baik, tapi tak boleh main pukul. Jangan ngawur. Dia yang duluan mengacungkan pisau. Nansheng anak durhaka. Bunuh kau.
Kalau tertawa lagi ikut tinju gigimu. Katanya kita bersaudara. Masih pura-pura? Berapa Nansheng bayarmu? Sampai segitunya berakting. 1 menit. Chopotli Zongren dari County Lan. Wah, aktor ini sangat profesional, aktingnya total. Halo, ada yang bicara? Ada apa, Zongren? Hilang. Semuanya hilang. Apa yang Don Masquerade Mines? Anda siapa sebenarnya? Rentas masih tidak tahu siapa saya. Apa Anda sungguh Direktur Si? Apa? Direktur Si. Saya tidak tahu diri. Mohon maafkan saya. Saya tak bisa kehilangan pekerjaan ini, Direktur Si. Xiao Sheng, mengingat kita satu keluarga, maafkan Zongren kali ini. Dulu memaksa saya menikahi Sun Dakyang. Pernahkah kalian pikir kita satu keluarga? Kakak sepupu kita semua satu keluarga. Mengapa kita bertengkar tidak enak? Ini bukan keluarga. Dulu saya memohon pada kalian. Mengapa kalian kejam sekali? Nansheng, jangan keterlaluan. Hanya karena dia mendukungmu? Jika dia tahu semua aibmu, dia pasti... Jangan fitnah kakak saya. Pergi dari dusun sekarang. Andam, Direktur Si, di pernikahan saya dulu, Nansheng sudah tidur dengan si bodoh itu. Dia wanita tidak bermoral. Masih mau terima dia? Di siang bolong begini semua menyaksikan, tanya saja pada tetangga sekitar. Iya, dia memang tidak setia. Bajunya tidak rapi kabur dari pernikahan. Memang itu fakta, perempuan seperti ini harus kau tinggalkan. Bicara satu kata lagi. Aku tak segan memasukkan kalian ke penjara. Kurang ajar benar kau. Terang-terangan merayu lelaki di sini. Ikut aku pulang. Akan kupukul kau. Astaga, masih ada hukum, tidak? Menantu suruh orang dorong mertua. Apakah tidak ada yang bisa membela saya? Aku bukan menantumu. Engkau memang menantu keluarga Sun. Aku sudah bayar mas kawin. Sekarang juga pulang. Uangnya siapa yang bayar? Mau minta pada siapa? Aku sudah menikah. Dengar baik-baik. Kalau masih ganggu aku tak akan segan lagi. Wah, masih ada keadilan tidak? Sudah terima uang kami, masih berani. Sok akan kuperlihatkan pada semua orang. Kalian sekeluarga yang manis ini. Jancuk engkau. Berani-beraninya dorong aku. Aku tidak mendorongmu. Pergi kau brengsek. Kakak Sun. Aku bantu kamu, tidak apa-apa. Jangan so akrab denganku. Dengar baik-baik, Nandraoyan, cepat kembalikan uangku. Kakak Sun, mari kita bicara lagi. Kepala anakku ditusuk anak perempuanmu ini. Aku juga terluka di rumahmu hari ini, mas kawin plus biaya pengobatan keluarga kami. Kau harus ganti 1 juta. Kalau tidak bisa bayar? Aku lapor ke kepala desa. Hah. Ini masalah apa sih? Ya. Ini semua salahmu brengsek. Kalau bukan karena kau mengganggu si manis itu. Kau yang harus kembalikan uang ini. Atau aku bunuh kau. Berhenti dengan gayamu. Dengarkan baik-baik. Mulai sekarang aku putus hubungan denganmu. Ayo pergi. Hei. Dua, ayo pergi. Pergi. Brengsek. Berani kau pergi? Anakmu akan mati sendirian. Ibu. Buka pintu. Buka. Buka pintu, Bu. Buka pintu. Nansheng, pergilah. Pergi sejauh mungkin asal kau bahagia. Ibu takkan punya penyesalan. Bu. Pulang dulu, kau perlu istirahat. Nanti pasti ada jalan keluar. Dasar perempuan sialan. Besok mulai kerja bayar utang. Atau ku gebuk kau sampai mati. Aku ke cabang urus sesuatu. Hotel ini sudah atas namamu. Mau makan apa silakan. Tunggu aku pulang. Baik. Dasar buta, mau mati? Hati-hati lantai licin.
Bu. Babu, kau tidak apa-apa. Kau Nansheng? Chen Shishi. Wah, ini kan si putri kampus terkenal. Tak kusangka ketemu di sini, apalagi ibumu ternyata pelayan restoran. Baru kau ganggu ibuku ya? Minta maaf. Suruh aku minta maaf ke pelayan. Kau ini ngomong apa sih? Lagi pula siang nanti aku mau suruh dia melayani kita. Hei, sudahlah Xiaosheng, jadi ribut. Pelayan brengsek cepetan ikut. Ah iya, siang ini ada reuni SMP Langsian, aku mau suruh teman-teman. Sambut baik ibumu. Chen Shishi, kau yang cari masalah jangan salahkan aku nanti. Nansheng, si putri kampus kita. Pak Zhou, kenapa undang dia? Masih naksir dia ya? Ah, masa dia datang sendiri? Aku barusan lihat ibunya lagi bersih-bersih di luar. Nansheng. Kau sampai tidak tahu malu ikut masuk ke sini. Setelah 9 tahun lalu jadi pelayan, dulu Nansheng yang pertama lulus universitas top, sekarang jadi begini lucu sekali. Yang paling sukses di antara kita ya Zhou Chen dan Shishi Pak Zhou, penghasilan 1 M per tahun. Shishi jangan ditanya, tadi lihat dia datang pakai Mercedes. Mercedes mahal sekali ya. Cuma tahun ini dapat lebih. Shishi dapat 1 M per tahun. 1 juta setahun. Dapat dari mana? Cuma omong doang? Kampungan lu nggak bisa dapat duit, nggak berarti Shishi nggak bisa. Cuma pinter di luaran doang pelayan, kayak lo ngerti apa sih? Shishi kan penerjemah diplomat kami. Oh ya, aku kenal banyak penerjemah. Dari perusahaan mana sih lo? Nansheng ngaku-ngaku kenal penerjemah, gimana? Mimpi kali? Ngapain diajak ribut? Kita pesan aja. Nansheng, kalau gue jadi lo, mending sembunyi di kolong meja. Daripada ganggu pemandangan. Iya dong, pelayan pesan. Wah, menu Inggris nih. Sup harusnya penerjemah kayak Chen Shishi ini dong. Black Truffle Scallop. Hotel Norak ngapain pakai menu Inggris? Gue mana ngerti. Lah katanya penerjemah profesional. Masa nggak ngerti? Aku... Ini kan butuh mikir dulu. Gara-gara lu sih kampungan. Gua mau yang ini. Ini daftar lagu piano kami, Nyonya. Shishi romantis banget ya, sampai pesan lagu piano. Lu ngerti apa sih? Shishi kan orang berkelas, lo si kampungan mana bisa nyamain. Dengerin musik biar lebih asik. Aku pesen yang ini deh. 1 set hidangan ente Tiongkok. Mau pilih yang mana? Iya, yang ini. Mau pilih jenis apa? Nggak ngerti bahasa manusia. Sudah bilang mau set Tiongkok. Masih tanya jenis apa lagi? Set Tiongkok itu terbagi. Teh merah, hijau, putih, dan bunga. Ditanya mau pilih yang mana? Terserah. Minta lobster Boston, 1 ekor kaviar almas, 1 porsi. Pizza Louis Terweiss tambahan. Kok Nansheng hafal menunya? Ya, soalnya Shishi kan sudah bilang. Dia pernah kerja sini. Sebagai pelayan, wajar saja hafal menu. Zhao Jing, jangan cari masalah. Dulu dijuluki Ratu Kampus. Nansheng, perusahaanku butuh OB mau ku rekomendasikan. CEO Zhou masih perhatiannya. Jangan-jangan masih suka? Jangan ngaco. Lihat kesuksesanku sekarang. Dia cuma tukang bersih-bersih. Lihat ini. Maserati. Memang jagoan CEO Zhou? Barang online ini mirip asli. Mereka mudah tertipu. Lihat kesuksesan CEO Zhou beda dengan si kutu buku lulusan universitas top pun. Andai dulu dia menerima cinta CEO Zhou, pasti hidupnya enak sekarang. Kunci palsu berani dipamerkan? Sungguh CEO Zhou, aku memang kurang pengalaman. Boleh lihat kunci ini? Nansheng! Jangan sembarangan pegang. Sepertinya ada yang aneh. Ini cuma replika. Apa? Mustahil! Korek api ini kenapa? Ini tidak mungkin. Ibunya cuma petugas kebersihan. Mungkinkah saat masuk tadi diganti oleh ibunya? Chen Shishi, jaga mulutmu. Lo kok langsung marah? Berani berbuat takut dikata? Tadi waktu aku masuk kayaknya nemu tukang pelitur. Dia sengaja menghantam kita. Keterlaluan. Bawa pergi si rendah ini.
Bajingan, kunci mobilku mana? Kunci mobil apa? Aku tidak tahu. Cepat kembalikan, atau aku laporkan kamu. Zhou Chen, ganggu ibuku lagi, aku usir kamu dari hotel. Wah, aku anggota berlian emas Hotel Jinwan. Dasar tukang bersih-bersih ngusir aku. Kalian berdua yang harus pergi. Harusnya dari dulu pergi orang rendahan seperti dia. Cuman ngotori lantai hotel. Tidak, aku butuh pekerjaan ini. Baik, akan kulihat bagaimana kalian usir aku dari hotelku. Baik, aku ingin lihat bagaimana cara kalian usir aku dari hotelku. Manager? Tamu ada perlu apa? Dasar wanita brengsek. Kunci mobil gua mana? Berani mencuri di siang bolong? Cepat keluarkan. Mata mana yang lihat ibuku mencuri? Kedua mata ini melihat ibumu yang mencuri. Aku bisa buktikan. Ibunya tadi mau curi barangku. Jalan kan luas, ngapain lewat depan aku? Buktinya gimana? Ngapain banyak bacot? Langsung geledah aja. Dasar perempuan licik, berani dorong aku? Manajer, aku mau komplain. Berani mukul orang di tempatku? Cari mati ya. Dasar keparat, berani pukul aku? Sudah terlanjur dipukul. Perlu nunggu tanggal tua? Karyawan receh berani lawan manajer? Berani kau. Ayo orang-orang usir dia. Siapa yang berani? Kenapa harus takut? Masa hotel ini dibilang milikmu? Hotel Teluk Emas sejak kemarin sudah resmi atas namaku. Sekarang kau yang harus pergi. Hotel Jinwan sejak kemarin sudah resmi atas namaku. Kau bisa pergi. Dream. Kau tahu banyak juga ya. Bos baru kami memang marganan, tapi dia laki-laki. Jangan-jangan kau bilang dia suamimu. Aku kau. Benar, dia suamiku. Sudah cukup. Bukannya kau dijual ayahmu seharga 500.000 ke keluarga Sun yang bodoh itu? Masih pura-pura. Ada yang begini? Berarti sudah di orang bodoh itu? Tak disangka si cantik sekolah suka pura-pura. Benar. Kata dalam tempurung sok jadi Phoenix. Usir dia. Tunggu. Kalian bilang ibuku mencuri kunci mobil. Tapi sepengetahuanku tidak ada Maserati di sini. Ibumu ambil kunci mobil? Mobil pasti sudah dibawa pergi. Ini kan masalah serius, harus hubungi polisi. Lupakan saja. Mungkin aku salah ingat kita belum makan. Kau baik sekali, jangan-jangan merasa bersalah. Nansheng, jangan kurang ajar. Sudah diberi jalan keluar. Sudah, xiao-xiao kita semua lapar. Mari makan dulu. Hei, apa ini? Bikin onar di Hotel Jinwan kami. Pergi sekarang. Sudah, Haki sudah. Hormati aku traktir mereka makan. Bawakan anggur terbaik. Bos Zhou memang dermawan, tidak seperti si kampungan. Zhou Chen, karena omong kosongmu dulu namaku jadi hancur. Sekarang giliranmu merasakan rasanya kehilangan muka. Dulu Zhou Chen sampai seperti itu karena omong kosongmu. Hancur nama baikku. Sekarang aku akan membuatmu merasakan malu setimpal. Ada yang tebal muka betul basa-basi orang dianggap serius. Bawa anak istri juga nggak malu. Kalau aku jadi kamu, sudah kabur malu duluan. Kamu aja belum nyusup. Ngapain aku takut? Kamu. Hidup rukun bikin sukses. Pelayan. Ada yang bisa dibantu? Tuan mau pesan apa? Buka anggur termahal di hotel ini. Tapi... Apa ada masalah? Maaf Tuan, saya tak bisa membukanya. Apa aku tak mampu bayar? Konyol! Kabar berainan Direktur Zhou. Cepat siapkan. Dengan kekayaan Direktur Zhou, beli hotel ini pun gampang. Direktur Zhou pelanggan setia. Buka cepat. Anggur premium cuma untuk VIP Black Gold. Ini urusanmu juga? Pelayan so eksklusif? VIP Black Gold depan? Kamu ngasal ya? Minuman beralkohol mewah di sini, hanya VIP Black Gold yang bisa membeli. Apa maksudnya Black Gold VIP? Kamu yang ngada-ngada. Nona, ini benar. Terus kenapa? Bos Zhou kami penghasilan tahunan 1 juta. VIP Black Gold kecil begini bukan masalah. Dapat dengan mudah. Cuma member biasa bikin saja langsung. Wah, sombongnya Bos Zhou. VIP Black Gold harus belanja 8 juta sekaligus. Apa Bos Zhou bisa? 8 juta? Kau mau nakut-nakuti siapa? Betul Pak, asal belanja cukup, kami langsung upgrade ke VIP Black Gold plus hadiah anggur 200.000.
Ini? Ini cuma kabupaten kecil, Bos Joe jarang kesini sia-sia menghabiskan 8 juta tanpa tujuan. Show benar lain kali kita ke provinsi yang aku traktir anggur enak. Kamu tak punya bukan berarti orang lain juga. Berarti kamu punya dong. Aku memang punya. Pelayan, 1 botol Merlot. Nanseng benar-benar member? Ibunya kerja di hotel ini. Kartunya pasti hasil curian. Ibunya adalah pelayan hotel ini. Kartu anggota ini mungkin hasil curian. Bikin camp mempensyaradu yang curi itu abdi nau kiri baik. Nanti kalau dilacak orang, kita tak boleh malu seperti ini. Betul, ayo cepat pergi. Makan dengan orang seperti ini bawa sial. Kalian mau kemana? Pak Joe kan bilang akan bayar semua. Takut ya? Hei Nansheng, jangan keterlaluan nego untung sampai segitunya. Ya, aku memang suka cari untung curi kartu, minta gratisan. Kalian kan kayak semua takut ya? Hah, hari ini aku traktir pelayan, kartu kredit. Maaf Pak, saldo tidak cukup, transaksi gagal. Coba pakai kartu ini. Maaf Pak, masih kurang saldo. Kenapa ini? Berapa totalnya? 3 juta. Apa? 3 juta? Kirki? Pak Joe kan gajinya ratusan juta. Masa 3 juta saja tak bisa? Kamu ini merugikan orang. Ini semua pestamu kami tidak pesan. Patungan dong. Masa segini saja tak sanggup? Ya udah, kita bayar patungan. Lalu si penerjemah hebat Chen? Kamu belum bayar. Bawa ini ke manajer Lee, dia tahu. Nansheng, keluarkan KTP-mu. Jangan-jangan mau pinjam uang? Sungguh memalukan. Nansheng, tunjukkan KTP-mu. Jangan-jangan mau pinjam uang? Memalukan banget sih. CEO Joe penghasilannya 1 juta setahun. Mobilnya juga Maserati. Dia aja nggak mampu bayar. Dia nggak malu-maluin. Apa aku yang malu? Limit kartuku habis. CEO Joe kan pengusaha lama. Limit kartu terbatas itu wajar. Nanti jangan malah kamu yang terjebak. Sama-sama bilang ke manajer Lee. Resepsionis tadi yang sok jagoan itu langsung pecat. Oke. Nansheng kayaknya yakin banget, jangan-jangan dia pemilik hotel. Masa sih? Suaminya kan idiot. Mana mungkin punya duit segitu? Cuma pura-pura kaya. Jangan sampai kita ketularan malu. Bener tuh. Nyonya Nan harusnya ke lounge VIP. Kenapa malah ke sini? Si resepsionis kurang ajar tadi sudah saya usir. Nyonya Nan, hotel ini beneran punya Anda? Nggak mungkin. Pasti aktor bayaran. Di setiap kartu member Diamond, manajer Lee yang langsung serahkan. Shujingnya. Dia serius. Apa Nansheng beneran? Sekarang sudah jelas. Saatnya kalian minta maaf. Nansheng, kita kan teman sekelas. Jangan kejam banget dong. Teman sekelas. Sekarang baru ingat kita dulu teman sekelasku beritahu kalian. Tak mampu bayar, tidak apa-apa. Sujud semua di hadapanku. Saya sujud minta maaf ke ibuku. Nansheng. Hidup harus ada toleransi. Jangan keterlaluan. Masih banyak waktu ke depan. Dengan kalian maaf. Balas dendam dengan cara yang sama. Kau cuma pemilik hotel kecil. Bisa ku buat hotelmu bangkrut. Silakan dicoba. Aku di depan hotel. Baik, segera datang. Karena tak mau minta maaf. Manajer Lee yang makan gratis ini, kau tahu konsekuensinya. Yuk pergi. Hati Syed Debala. Jangan mendekat. Xiaosheng mau bawa ibu kemana? Tentu pulang ke provinsi Jiang Ibu. Tak tega lihatmu menderita di sini. Tapi keluarga Sun... Ibu-ibu sudah bekerja keras seumur hidup. Sekarang waktunya memikirkan diri sendiri. Nansheng, pantasan kau berani. Ternyata sudah manjakan anak orang kaya dijaga orang lain. Kalau sampai teman-teman tahu, lihatlah nanti malu-maluinnya. Ayah. Nansheng membawa ibu pergi. Apa? Perempuan sialan itu berani kabur. Dia cari mati. Ayah gede tindih kata Irina anya terusan sebagai mana?
Apa benar harus kembalikan 500.000 ke keluarga Sun? Tenang, aku tahu di mana si Jalang itu kerja. Kita ke kota provinsi. Ada apa hari ini? Jangan-jangan ada kejadian. Halo, nomor yang Anda tuju sibuk. Silakan. Kenapa tidak ada yang angkat? Kondisi ibu memang selalu buruk. Nansheng, kamu ngapain? Berani-beraninya pukul aku. Dari mana kamu masuk? Aku tak pernah kasih kunci. Ayahmu panggil tukang kunci. Aku keluar dari sini. Hei dasar anak kurang ajar, berani-beraninya tarik aku. Dengar baik-baik, sejauh apapun kamu pergi, kamu tetap keturunan Nan. Baiklah, mari kita lihat apa kata polisi. Kak, kita kan satu keluarga, jangan langsung lapor polisi dong. Lagi pula rumahmu kan sama aja punyaku. Nan Hao, ini handukku. Kenapa pakai punyaku? Lagi ada milikku, milikmu lah. Kita kan kakak, adik kandung. Ngapain dipermasalahin? Bukannya kamu pacaran sama orang terkaya? Kenapa nggak minta rumah yang lebih besar? Aku hitung sampai 3. Keluar dari sini. Waduh. Sudah kaya raya lupa sama keluarga miskin begini. Aku udah jelaskan Ceblofnya. Kita sudah putus hubungan. Gampang ngomong hubungan darah itu kuat. Patah tulang masih tersambung dagingnya. Kamu keluar sekarang. Dasar anak durhaka. Dasar anak kecil berani tarik aku. Yang dia ganggu aku. Nansheng, berhenti. Kamu mau apa sebenarnya? Kenapa nggak bisa lepas ini? Aku rawat kamu 20 tahun lebih. Kamu bikin keluarga punya hutang 1 juta yuan. Hutangnya belum lunas. Mau kabur kemana? Merawat aku? Pernah urus aku? Kalau aku nggak rawat, kamu bisa segede ini. Aku peringatkan harap carikan kerja buat Xiao Hao di kota. Selain itu, serahkan rumah ini ke Xiao Hao buat nikah. Dasar apa? Diam, kalau nggak setuju. Besok aku ke kantormu berantem. Xiaosheng, ada apa denganmu? Cepat bangun. Ibu. Apa ibu yang berusaha pergi rumahku di sini? Adikmu bilang mau kerja di kota, tidak punya tempat tinggal. Jadi aku... Dia yang bersetujuan di sini. Tapi tidak. Siapa-siapa juga biarkan adikmu tidak punya tempat tujuan. Ibu, biar aku saja yang masak. Jangan pedulikan dia. Nan Hao, kamu tidak punya tangan? Berani melawan. Jangan kira aku cuma omong kosong. Kalau kamu tidak atur pekerjaan untuk adikmu, bersiaplah reputasimu hancur di perusahaan. Xiaosheng, carikan pekerjaan untuk adikmu. Buat kalau mendirespu, dia tidak akan mengganggumu. Aku tahu. Aish. Aish. Hei cantik, mau kemana? Hei, berhenti. Hari ini ada aku di sini. Security, jangan harap bisa lewat. Saya mencari Nansheng. Mohon minggir. Nansheng? Kamu cari Nansheng break untuk apa? Mencari dia sama saja mencari saya. Ash. Kamu siapa? Peduli siapa saya? Gadis itu tidak mau. Kamu tidak bisa memaksa dia. Dia tidak boleh. Security. Kamu juga lumayan. Dasar sampah, minimal kesini. Aish. Lu berani melawan. Berani memukulku. Asal kamu kitunu siapa yang saya. Peduli siapa kau. Yung si perusahaan na punya orang serasing sungguh memalukan perusahaan. Berani memarahiku. Akan kuceriak kamu. Berani-beraninya kamu menghina aku cekik kamu. Hei. Kamu tahu Didesh, Yutrek siapa yang nabaut? Cuman bisa masuk lewat belakang sampah tak berguna. Baik, tunggu saja. Cepat, turun! Sinting.
Nanhao, lu gila ya? Jadi satpam aja gagal, mending pulang kampung. Jijik lihat mukamu. Xiaoseng, cepat turun. Mumu. Lepas. Lepaskan. Kamu gila ya? Mau bunuh adik sendiri? Aks tak punya adik si Phantom satpam. Bawa dia pergi lakukan sesuai prosedur. Siap. Hot Nansheng, dasar perempuan brengsek. Nanti di rumah tunggu azabmu. Kamu baik-baik saja? Untung kamu datang cepat. Baru pulang sang ke negara langsung mencariku. Ternyata kamu alami hal ini. Inikah keluarga aneh yang kamu bilang? Mereka masih numpang di rumahku. Aku hampir gila. Nggak apa-apa. Untung aku kembali. Beberapa hari ini aku akan di sini. Akan kuajari mereka pelajaran. Kakak Yan, lihat lampu ini. Sofa ini. Nyaman banget. Masuk. Nansheng. Siapa yang izinkan bawa orang luar? Ini rumahku. Bukan urusanmu. Liatin muka orang luar ini. Aku nggak mau ribut. Kaulah orang asing di sini. Diam, cepat masuk kamar. Gimana hari pertama kerja, Xiaohao? Ayah, dia nyuruhku kerja apa sih? Satpam. Dia nyuruhku jadi kerjaan satpam nggak jadi penting. satpam. Dia nggak anggap aku adik sendiri. Lihat, dia suruh orang pukul aku. Berani kau, Nansheng? Berani suruh orang pukul adikmu? Akan ku tembak kau. Kau tegas sakiti anakmu sendiri? Kau pantas jadi ayah. Kau benar-benar bajingan. Apa kau bilang? Ini urusan keluarga kami. Jangan ikut campur. Satpam, kau. Ayah, kok bisa begini? Mulut kotor harus dipukul. Pantaslah, anaknya juga sama. Anakmu pantas dipukul. Apa katamu? Kubunuh kau. Aku bisa membunuhmu. Ayah. Tenang dulu. Mereka mau main apa lagi? Muzi. Tadi ayahku emosi. Aku minta maaf. Lepaskan. Musang berbulu domba, niat jahat. The security, kenapa curiga padaku? Aku adik kandungmu. Kalau kau anggap aku kakakmu, minggir dari sini. Nansheng, jangan kelewat batas. Ayah dia ada orang luar di sini. Minggir kau. Ibu. Ini bukan urusanmu. Berani ikut campur? Mau mati kau? Ibu? Nan Xiaoyan. Ganggu ibuku lagi, ku hajar kau. Wah, berani ya. Dapat suami orang terkaya langsung sombong. Nanti kalau sudah bosan mainmu, dibuang begitu saja, yang bisa diandalkan cuma keluarga. Diandalkan keluarga? Keluargamu cuma mau hisap darah Nansheng. Siapa izinkan kau bicara? Dasar pelacur penggoda, adik ipar. Kalau aku jadi kau, sudah minggat muka tebal nongkrong di sini. Kalau tidak kuajari, kau kira aku macan ompong? Kalau aku jadi kamu, sudah minggat dari sini. Masih berani numpang di rumah Nansheng. Dasar so imut, awas ku bikin kapok. Kira nenek tua tak bisa marah? Berani mukul aku, dasar pelacur. Latihan taekwondoku bukan buat hiasan. Kak Yan, lihat dia. Birdie. Sudah tua bangka masih merengek di sini. Aku hitung sampai 3. Minta maaf ke Nansheng. Dasar si imut. Maaf. Kerasin. Maaf. Nansheng, kau cari gara-gara? Paman, cuman karena kau ayah Nansheng, aku tidak pukul. Kalau masih sembarangan bicara, tak segan ku hajar kau. Sudahlah. Berhenti berantem. Bu, cepat masak saja. Baik, Nansheng, Mimi mana? Mimi? Mungkin di... Mimi? Nanhao, lihat Mimi. Mimi apaan? Kucing putih besar itu. Tidak ada. Bu, lihat Mimi. Mimi? Enggak. Dari siang sudah hilang. Mimi mana? Berhenti cari. Si tante sudah buang keluar. Lempar keluar maksudmu apa? Bukan sengaja dilempar siang tadi waktu buka pintu. Dia kabur hewan kan, memang perlu kebebasan. Harusnya kamu berterima kasih. Bersyukur, itu kucingku. Dasar sok ngatur barang orang. Berteriak-teriak saja. Cuma binatang kok segitunya. Aduh, kamu nggak tahu bakteri di tubuh hewan itu banyak loh. Bakteri atau bukan urusanmu apa? Dia bukan binatang, dia keluarga saya. Ini rumahku.
Orang tua kandung enggak dianggap mengaku binatang sebagai keluarga. Jijik! Itu kucingku. Kamu nggak berhak menyentuhnya. Kamu taruh di mana sih? Berani melawan ayah? Siapa yang ngajarin bicara ke orang tua? Mau digebukin ya? Ayah. Dengar ya, aku nggak akan diam lagi. Taruh Mimi di mana sih? Kasau kan kakek sekiato, ke telepon polisi. Apa katamu? Dasar anak durhaka. Selama aku ada, jangan ganggu Xiaosheng. Ayah, dah, urus tanggal lain di sini. Lagi pula, hari ini aku maafkan kalian. Aku cari Mimi. Aku temani. Siapapun dilarang pergi. Kalau hari ini berani keluar rumah, besok ayah ke kantormu. Pilih muka atau binatang itu. Kamu... Gimana? Mau pukul ayah? Berani bunuh ayah? Kalau nggak mau bunuh, aku akan ganggu dia terus. Baik. Aku nggak pergi. Xiaosheng. Aku baru tahu istri si Jingchen sampai diintimidasi. Jingshan. Kenapa aku tidak tahu istri si Jingchen sampai bisa diancam orang? Jingshan. Kamu sudah menderita. Kucing Mimi Jingchen hilang. Cari. Bahkan jika harus mengobrak-abrik seluruh Jiangcheng harus ketemu. Siap. Siapa di antara kalik yang membuang? Kalian punya 10 menit. Keluar dari sini. hei kakak ipar, jadilah orang yang baik, ini rumah kakakku. Berdasarkan apa kau usir? Aduh, sakit. Lepaskan. Salah sendiri. Xiaohao, Nansheng kau biarkan dia mengganggu adikmu. Bukannya kalian sering usil ke Nansheng? Aku tetap tak peduli. Jika terjadi apa-apa pada Xiaohao, ku hancurkan reputasimu. Langsung usir orang. Apa maksudmu? Maksudnya apa? Kamu tidak paham. Artinya harfiah. Cepat bereskan barang dan pergi. Nansheng, aku ayah kandungmu. Kamu mau usir aku? Aku akan beritahu semua yang kenal kamu. Semua yang kenal kamu akan tahu SC Kroji. Kalau kamu itu, orang tak tahu balas budi dasar serigala, tak berperasaan. Meski kamu jago rayu pria, tetaplah pengkhianat terkutuk. Jangan harap masuk ke keluarganya. Nansheng, jangan dengarkan omong kosong. Jingchen, percayalah padaku, aku bisa urus ini sendiri. Kamu keluar dulu. Tidak ikut aku pergi? Serahkan saja padaku. Ya. Zishima kinyat setike mutasabha tahu diri. Security. Ayah si Jingchen itu. Si Jingchen. Secure kelihatannya hebat kalau Nansheng berubah pikiran security. Kalau Nansheng berubah security. Apa kita harus pergi security? Pergi Sikno. Sebelum pergi harus kawinkan dia denganmu dulu. Taruh ini di gelasnya biar si perempuan itu security baik. Security. Yushaka sudah minum air? Minum sedikit, kenapa? Enggak kenapa-kenapa. Cuma ingin perhatian ke kakak. Xiaohao, mau apa sebenarnya? Urusanmu apa? Cepat bereskan kamar. Xiaohao, sudah minum? Sudah, tapi cuma sedikit. Apa cukup? Tenang, ini sebenarnya untuk kakakmu. Digunakan untuk gadis itu. Ini untuk kemajuan keluarga Nan. Nanti lakukan ini. Security. Sayang, kamu kenapa? Pergi. Xiaohao, kenapa kau begini? Ini teman kakakmu. Ibu, ini cari menantu. Jangan halangi aku. Perempuan brengsek, jangan ikut campur. Ini untuk cari istri Xiaohao. Ini melanggar hukum. Aku akan lapor ke Xiaosheng. Aduh. Ibu. Bu, buka pintu, Bu. Saudara ipar, apa kau kurang waras? Xiaohao sedang melanjutkan keturunan keluarga Nan nanti saat semuanya sudah terlaksana. Kau bisa menggendong cucu sendiri.
lepaskan aku. Dia temannya Xiao Sheng. Dasar perempuan, kau gigit aku. Ku bunuh kau. Bu. Minggir. Bu, kau baik-baik saja? Cepat selamatkan temanmu. Cepat. Segera pergi. Sayang, aku datang. Kukuk bajingan. Aku habisi kau. Hai. Nansheng, kamu mau apa? Aku ini adik kandungmu. Bangsat, aku tak punya adik sepertimu. Dasar sialan. Berani memukul adikmu. Nansheng, kamu tidak apa-apa, Muzi. Ini semua salah kau. Nanhao, ini melanggar hukum. Aku akan laporkan ke polisi. Dia yang merayuku dulu. Security. Dia yang mulai. Kamu bohong. Dasar lacur. Membela orang lain. Harus kuajarimu pelajaran. Astaga, Nansheng, sudah telanjur begini. Mendingan jadikan dia menantumu, rumah ini bisa dialihkan ke Xiao Hao. Semua senang, bukan? Aku dan dia tidak ada apa-apa. Kalian semua berbohong. Aku akan menggugat kalian. Mau gugat apa lagi? Xiao Hao mau sama kamu sudah rezekimu. Kalau tidak, berpakaian seperti pelacur. Cik Wong Ipe, siapa yang mau menerimamu? Kalian keterlaluan. Hari ini pasti kuadukan ke polisi. Security HP-mu ada padaku. Laporkan saja. Kau Nansheng, dengar baik-baik. Kau ini keluarga Nan atau bukan? Adikmu menikah, kau tak senang? Dasar bajingan berani mengacaukan rencanaku kubunuh kau. Ku pilih dia itu. Sudah untung baginya banyak cewek yang suka padaku. Dia tak pantas. Dengar baik-baik. Setelah masuk keluarga Nan harus cuci masak layani Nanhao bawa mahar 500 juta. Lahirkan 3 anak laki-laki. Nan Zhaoyan, kau tak punya malu. Otakmu memang dungu. Dia meracuniku dan mau mencobaiku. Sudah baik tak kugugat. Diam kau. Cuma bekas orang siapa mau terima kau? Semua yang barusan terjadi sudah kurekam diam-diam. Kalau kau tak mau nikah, foto-foto ini. Leceh. Dasar brengsek. Berani memakiku? Kalau tak mau fotomu tersebar kemana-mana, security. Cepat minta maaf. Lalu lepaskan bajumu. Dasar binatang. Kuantar ke penjara. Berani pukul aku? Dasar pengkhianat keluarga. Dijahit mulutmu hari ini. Tak bisa lagi mengadu. Xiao Sheng. Jangan mendekat. Ayah, henti. Minggir. Nanti ku hajar bawa jarum benang. Kau tunggu saja. Sudah, berhenti. Lepaskan. Aku tusuk kau. Lepaskan aku. Nan Zhaoyan, aku tak akan mengasihanimu lagi. Berani pukul aku? Aku pukul ya sudah. Mau pilih hari apa lagi? Kubunuh si tua brengsek. Ya kau berani pukul aku. Ku hancurkan reputasimu. Hari ini aku lapor polisi. Kubunuh dasar pengkhianat. Aku pukul, hentikan. Sudah. Kau terus-terusan ganggu wanitaku? Mau mati? Dia anakku. Aku berbuat semaumu. Kali ini takkan ada ampun. Penjaga. Dia mau perkosa Muzi. Kasih obat ke Muzi. Ku masukkan dia ke penjara. Nansheng, padahal ku sayangi kau. Tapi kau perlakukan aku begini. Nasti ku balas dendam. Nansheng, aku ayahmu. Ayah. Aku tak mau mengakui ayah sepertimu. Dasar binatang. Bawa Nanhao ke kantor polisi, singkirkan semua ini dari sini. Ya Nansheng, perbuatanmu akan mendapat balasan. Kau tidak menghormati orang tua. Kalau terdengar tetangga, bagaimana kau bisa hidup tenang? Aku baik saja. Tak perlu kau mengajari aku. Buang mereka keluar. Lepaskan aku. Nansheng, jangan perlakukan ayah begini. Kita suami istri. Kau tidak boleh. Kau tak boleh begini. Muzi. Maaf, ini salahku. Aku gagal melindungimu. Tak apa. Anakku, Bibi yang salah. Bibi benar-benar tak tahu Xiao Hao akan... Ini bukan salah Bibi. Jingchen, terima kasih. Bodoh.
Suami istri tak perlu berterima kasih. Tempat ini sudah tak aman. Aku akan bawa kalian ke tempat lain. Kak Yan, bagaimana ini? Dasar anak durhaka. Dia menyusahkan aku. Aku juga akan balas menyusahkannya. Musik. Tenang saja. Bijou akan merawatnya. Sudah banyak kau bantu aku. Aku tak tahu cara membalasmu. Xiaosheng, ibuku ingin punya cucu laki-laki. Aku berangkat kerja dulu. Kenapa dia kerja di sini juga? Kamu baru mulai kemarin. Nansheng, kita selalu bertemu. Sayang, lepaskan adikmu sekarang, atau kubunuh kau. Dasar tak tahu balas budi. Sudah di kota besar jadi sombong. Berani menyakiti adik sendiri. Kau keterlaluan. Dia sendiri yang salah. Dasar, aku hajar kau. Aduh, sengsaranya hidupku ini. Aduh, tidak ada yang membela. Dasar anak durhaka. Ayana tak tahu diri. Bangun sekarang. Aku panggil satpam. Berani panggil satpam. Kau yang harus keluar dari sini. Chu Xiao, bagaimana kau bisa masuk? Aku tentu bisa masuk. Aku direkrut secara resmi. Rekrutmen resmi? Kenapa aku tidak tahu? Kau pikir kau siapa? Berdasarkan apa kau tahu? Kau datang ke departemen. Tidak tahukah kau aku bos langsungmu? Jangan kira aku tidak tahu. Desain cara apa kau nih? Coba. Kau cuma... Monitor sebanyak. Bagaimana keluarga Nan bisa punya anak tak tahu malu sepertimu? Tidak hanya jebloskan adikmu, tapi juga jadi selingkuh. Tak disangka dia begini. Naik jabatan cepat begini pasti pakai cara kotor. Jangan asal bicara. Aku tidak. Jangan pura-pura. Aku punya bukti. Mengapa nasibku sial begini? Anak yang kubesarkan susah payah. Tak cuma jadi selingkuh, tapi mau bunuh adik sendiri. Satpam. Ya. Bawa keluar kedua orang ini. Lihatlah semuanya. Anak durhaka ini usir ayahnya. Pantasnya sejak dewasa dia tak pernah kirim uang ke rumah, tapi sekarang dia jadi selingkuh orang, hancurkan pernikahan dengan keluarga Sun di desa kami. Malah kabur bawa 500.000 yuan. Mau bunuh kami, ya? Tolong beri kami keadilan. Kasihan mereka, kok Nansing tega begini? Jangan asal ngomong. Security, usir mereka. Nanseng, kau memang tega banget sih. Jual diri demi uang, gak kenal saudara lagi. Berani masih kerja di sini. Yang harus pergi itu kau. Hukumannya masih kurang ya? Kau. Ngapain nonton? Pergi. Wah, manajer Nan galak ya. Suruh siapa pergi? Direktur Tang. Nansheng. Pagi-pagi begini, lagi main drama apa ini? Lupa aturan perusahaan. Anda bosnya Nansheng ya? Dasar anak nakal tipu keluarga kami 500.000. Masukin adiknya ke penjara, tolong hukum dia. Nansen, pergi sana. Direktur Tang. Aku nggak peduli, pergi. Buang barangnya keluar. Suruh siapa pergi? Siapa yang mau kau usir? Pak Si, apa kabar? Jingchen. Berani kau ganggu pacarku? Ini kan cuma salah paham. Aku tidak maksud mengusirnya, aku sedang membelanya. Benar kan, Xiaosheng? Nan Zhaoyan. Aku terus sabar menghadapimu karena kau ayah kandungku. Tapi aku tak akan lembut lagi. Apa maumu? Mau kelepas Nan Hao ya? Tanda tangan ini. Mulai sekarang jangan ganggu aku dan ibuku. Nan Hao akan kulepaskan untukmu dan pelacur ini. Jangan dekati aku lagi. Jingchen, lepaskan Nan Hao. Satpam, usir dia. Pak Si, ini... Chang Jing. Kau yang likuidasi aset. Atau aku akuisisi paksa pilih sendiri.
Keterlaluan. Jingchen diam-diam menikah. Dengan perempuan begini. Pelayan. Nyonya. Selidiki, aku mau tahu Nansheng sebenarnya seperti apa. Tinggal di sini denganmu begini. Apa boleh? Toh kenapa dia tidak dengan mereka? Kita pasangan sah Nansheng ibu minta punya cucu. Kak, tolong aku di Jiangsheng. Sheng. Meng, kamu gimana? Kak, aku bener-bener gak tahan Li Zongren mukul aku tiap hari. Apa? Kamu pulang, aku masak untukmu. Duduk diam. Sayangku, aku sampai begini hancurnya. Semua gara-gara kamu. Matilah kau. Kuledek lehermu, dasar penggoda. Kuledek. Kamu mukul aku? Dasar perempuan, berani mukul aku. Jangan lari. Dia berani perlakukanmu begini? Aku cari dia. Dia berani memperlakukanmu seperti ini? Aku akan cari dia. Jangan, Kak. Aku tidak bisa pulang lagi. Aku tahu dulu aku salah padamu. Tapi itu semua paksaan ibuku. Aku juga terpaksa. Sekarang aku benar-benar tak punya tempat. Aku mohon terima aku. Kak. Aku akan cari kerja. Bangun dulu. Tidak. Kalau kakak tidak setuju, aku tidak akan bangun. Baik. Aku setuju. Wah. Ini rumah kakak ipar. Rumah kakak Meng belum nyaman dikunjungi. Sebelumnya tinggal dulu di sini. Kerjaan akan kubantu cari. Tapi fakisnya mendekangi. Kenapa dia bisa tinggal di rumah mewah? Aku malah dinikahkan dengan orang tak berguna. Tuhan memang tidak adil. Benar kan? Boleh saja. Lalu apa yang kau mau? Kalau begitu, bisa masak untukku tiap hari? Mimpi, aku coba tidak mau. Kalau begitu, aku yang akan masak. Xingchen, kenapa kau begitu baik padaku? Padahal seperti sebelumnya. Kita bahkan belum pernah bertemu. Siapa bilang? Rupanya kau. Terima kasih sudah datang ke hidupku. Kenapa hidup seperti ini bukan milikku? Nansheng? Kenapa? Aduh, jangan lari. Berani sekali engkau. Berani mukul gua masih kabur? Li Zongren sekarang negara hukum. Jangan sentuh aku. Kau wanita gua. Gua bisa berbuat semau gua. Ikut gua pulang. Jangan mimpi. Bukan kau yang tentukan. Jangan macam-macam dengan aku. Kakak, tolong. Minggir. Nansheng, kita memang musuh bebuyutan. Siapa suruh datang ke sini? Pergi sana. Jangan dekati Meng lagi. Gua pergi. Gua jadi begini, semua salahmu. Berani kau bela lonte ini? Ya. Jangan salahkan gua nanti. Halo? Manajer Sina ada masalah. Nyonya diculik. Sepertinya ipar Nyonya yang culik. Apa? Wang Yang, siapkan mobil. Hey, Sadar. Li Zongren. Kau mau apa? Si Jingchen tak akan mengampunimu. Hari ini gua mau main-main dengan wanita si Jingchen. Hei, bangun. Li Zongren. Apa maksudmu?
Si Jingchen takkan membiarkanmu. Hari ini aku mau bersenang-senang dengan wanita si Jingchen. Wajah cantik ini pantas sundak yang si bodoh suka padamu. Hari ini biar aku merasakan adik ipar yang manis. Pergi. Pria sepertimu yang suka pukul wanita pantas. Meng Meng, kau baik-baik saja. Jangan lari kalian berdua. Ayo pergi. Cepat pergi. Kakak, kenapa? Brengsek, berani pukul aku? Mau apa? Minggir. Jangan kira aku tak tahu kau tinggal di rumah Nansheng. Cuman mau merayu si Jingchen. Aku tidak. Aku malas pukulmu sekarang. Setelah jadi wanitaku masih maukah si Jingchen menerimamu? Menjauh. Lepaskan dia. Lepaskan dia. Berani-beraninya ganggu wanita saya. Lepaskan aku. Kamu cari mati? Lepaskan gue. Xiaosheng, kamu baik-baik saja? Jingchen, kamu datang? Habiskan dia. Jangan sampai aku lihat dia lagi di Provinsi Jiang. Suruh dia bercerai dengan Meng Meng. Siapkan perjanjian cerai tanda tangani ini. Buang dia kembali ke Kabupaten Lan. Ayo kita pergi. Dan Rome, dasar perempuan. Kembali sini sekarang. Kembali. Xiaosheng, bagaimana kondisimu? Kakak Sipar, biar aku yang rawat kakak. Tidak perlu, keluar sana. Panas. Sial! Aku sangat nak kepanasan. Dia berani memberimu obat? Xiaosheng, tahan terus. Adem sekali. Xiaosheng, kalau kamu terus begini, aku tidak akan mengampunimu. Siapa butuh ampunan? Kamu sudah bangun? Iya. Temani aku ke pesta malam nanti yuk. Pesta koktail? Mau ikut. Kamu istriku direktur utama Xingsheng Group. Direktur utama? Kamu... Ini hakmu. Kenapa Nansheng bisa mendapat hidup enak begini? Aku takkan biarkanmu bahagia selamanya. Meng Meng, kenapa tidak istirahat? Gak apa-apa. Aku masih belum dapat kerjaan. Cari kegiatan kecil-kecilan agar hati lebih tenang. Kalian mau pergi? Iya. Jingchen bawa Meng Meng ke pesta kali ini yuk. Siapa tahu ada peluang kerja bagus. Halo Wang Yang. Siapkan gaun pesta. Makasih kakak ipar. Ada apa? Lihat tuh dia kayak belum pernah laki-laki mau melahap si Jinchanmu. Dia sepupuku. Sepupu? Kurasa niatnya tidak murni. Baik, aku minum habis. Ayo. Baik. Ya. Kok lama sekali? Apa kamu tidak enak badan? Agak mabuk. Kamu sakit ya?
Tidak, cuma pusing sedikit. Kakak ipar, terima kasih atas perhatian kalian. Gelas anggur ini, saya toast untuk kalian. Kita kan satu keluarga, tak perlu sungkan. Kak. Ada apa? Kau baik-baik ya, Zaid? Kakak ipar pasti mabuk. Aku antar dia istirahat dulu ya. Kamu kan masih harus urus tamu. Tak usah, aku antar dia pulang. Toxe, hari ini ada kerjaan penting. Jangan sampai Nyonya tahu. Aku yang jaga Xiaosheng. Kakak ipar, aku belum toast. Baiklah. Kakak ipar, aku antar kamu istirahat, ya? Oke. Kamu tidak apa-apa. Lihatlah dia, padahal kamu baik ke dia. Dasar orang tak tahu terima kasih. Ayo pergi. Ikuti dia. Nansheng, lihat saja bagaimana kau bisa tetap sombong nanti. Kenapa bisa begitu? Kenapa kita sama-sama berasal dari tempat yang sama, tapi hidupmu jauh lebih baik? Aku tidak terima. Mulai hari ini, semua ini akan menjadi milikku. Nansheng. Andai bukan karena kulihat sendiri. Tak kusangka. Adikku sendiri ternyata makhluk tak punya hati seperti ini. Kakak, jangan salah paham. Aku hanya membantu kakak ipar yang mabuk untuk pulang ke rumah. Oh ya? Mengantar kakak ipar pulang istirahat. Harus melepas baju pula. Urusan keluarga kami, tak perlu kau ikut campur. Kau bukan lagi keluargaku. Mulai sekarang ambil barangmu dan pergi dari sini. Kakak, percayalah padaku, aku benar-benar tidak. Pergi. Dengarkan penjelasanku. Xiaosheng. Kakak, dengarkan aku benar-benar tidak. Ambil uang ini dan minggir hilang dari pandanganku. Dasar kurang ajar pantas kena hukum, Ci. Nansheng, dengan hak apa kau perlakukan aku begini, aku takkan membiarkanmu lolos. Apa yang kamu katakan? Jingchen pulang lebih awal dari pesta. Hanya karena perempuan itu. Ya, ini data tentang Nansheng yang saya kumpulkan. Sungguh keterlaluan. Siapkan mobil ke grup Xingsheng. Sudah bangun? Jangan lupa minum susu nanti. Aku harus ke kantor. Xiaosheng, maaf karena tadi malam aku tidak menyalahkan. Jingchen, tentang keluargaku. Sudah kuselesaikan semuanya. Mereka tidak akan datang lagi mengganggu hidup kita. Hal di masa lalu aku yang bersalah padamu. Xiaosheng, aku di sini, aku akan selalu menjagamu. Aku percaya padamu. Hei, tidak boleh masuk. Kalian mau apa? Bodoh, jangan ke atas. Ini Nyonya Han, pemegang saham kita, Ibu Si Jingchen. Jangan ikut campur. Hancurkan kantor ini. Siap. Hancurkan ruangan ini. Ya. Hentikan. Kalian siapa? Akan kupanggil satpam. Kau Nansheng? Betul, aku. Langstika. Siapa berani? Hancurkan! Satpam, segera ke kantorku. Kalau Batang Sri, tinggalkan Jingchen.
Mungkin kau masih dapat perusahaan ini. Kalau tidak, kau tak akan bisa hidup di provinsi Jiang. Anda istri keluarga sih? Nansheng, bijaksanalah. Aku tak akan meninggalkan Jingchen. Kami saling mencintai itu loh. Tidak mau pergi? Atau uangnya kurang? Sebut harganya? Tak ternilai. Tadaktai terima kasih. Ini 50 juta. Cukup untuk Ami dan ibumu hidup seumur hidup. Segera cerai dari Jingchen. Jangan buat aku ulang. Nanseng, kau ayam kampung mau jadi Phoenix? Tunggu saja nasib. Beritahu ayah Nansheng, Ibu Jingchen bisa beri yang dia mau. Nansheng, gadis yang sudah mati ini, aku hanya membesarkannya. Selama bertahun-tahun tidak ada uang receh. Aku bilang, tidak ingin dia pergi ke ibu kota provinsi. Ini lucu kecil. Sesuatu yang berhati serigala. Biarkan keluarga kami Xiao Hao meninggalkan kasus ini. Membuat keluarga kami 10 mil dan 8 kota tidak bisa mengangkat kepala. Pelacur ini, aku harus membunuhnya. Paman, aku punya cara. Kau punya wajah kembali, apakah Anda masih memiliki ibu saya di mata Anda? Ibu, aku kembali kali ini untuk mengatakan, aku punya cara untuk memperbaiki Nansheng. Sepupu, kau punya cara. Itu belum terlambat, ayo pergi ke ibu kota provinsi. Ada apa? Aku juga tidak tahu. Kelopak mata kanan telah melompat bagaimana rasanya, sepertinya sesuatu akan terjadi. Memang ada sesuatu. Apa yang terjadi? Negara mempromosikan eugenika, apakah kita ingin bekerja sama secara aktif? Kau orang. Nansheng, apakah Anda memperlakukan kata-kata saya sebagai angin? Nansheng, apa kau anggap omonganku angin lalu? Ibu, kenapa ibu datang ke sini? Bagaimana aku bisa datang? Apa kau masih punya ibu di hatimu? Siapa yang suruh kau nikahi wanita seperti ini? Ini urusanku sendiri. Tidak ada hubungannya dengan ibu. Nansheng, kau benar-benar membuatku meremehkanmu. 50 juta saja masih tidak cukup untukmu? Nyonya, saya tidak menerima uang kana. Soal kartu Anda di mana, silakan cari sendiri baik-baik. Ibu, pulang saja kalau tak ada urusan. Ini perintah mengusirku? Saya mengusirku karena wanita ini. Bagaimana kalian bisa menemukan tempat ini? Wah, Nansheng buru-buru mau mengusir kami ya? Tinggal di tempat mewah sendiri lupa pada orang tua yang membesarkanmu? Perkataan ibu ini, ibu pernah melahirkanku. Nansheng, ku peringatkan kau, kalau hari ini tak kasih 100 juta, ayah takkan pergi dari sini. Orang gila macam apa ini? Pergi dari sini? Siapa kau ini? Aku datang ke rumah menantuku, urusanmu apa? Benar. Lihat pakaianmu yang norak ini. Seperti nenek sihir tua mau menggoda siapa lagi. Nansheng, kau hancurkan hidupku. Kalau hari ini tak beri kami uang, kami takkan membiarkanmu. Penjaga, buang mereka keluar sekarang. Siapa berani sentuh mereka? Nansheng, jangan lupa kau masih punya ibu. Mau tahu dia di mana? Serahkan uangnya dengan baik. Apa yang kau lakukan pada ibuku? Mau tahu? Bayar dulu. Aku seharusnya tidak menyelamatkanmu. Berani kau pukul putriku? Kau cari mati. Cukup, Nansheng. Kau pikir kau pantas untuk Jingchen dari keluarga kami? Rumah kami bukan pasar. Bawa keluargamu pergi dari sini. Maaf, aku segera pergi. Nansheng, jangan pergi. Kau istriku. Kenapa aku punya anak tak berguna? Tak 1 sen pun kau beri ke keluarga? Pergi. Mau lari kemana? Kalian yang belum cukup mempermalukan diri. Bagaimana nilai saya menjadi seperti apa lagi? Ha? Memalukan. Sekarang kau merasa malu. Lebih baik menikah dengan Sunda Kyang daripada menderita begini. Cukup. Buang mereka keluar. Nansheng, kau benar-benar tega tinggalkan ibumu? Diam apa? Buang mereka. Lepaskan aku. Nansheng, perempuan brengsek.
Kau pengkhianat tak tahu balas budi. Seumur hidup jangan harap bisa jadi phoenix di atas dahan. Keluarga Si tak akan pernah terima. Aibiku dan Jingchen. Tenang, ada aku. Nansheng, aku belum pernah melihat wanita tak tahu malu sepertimu. Kau harus terus bergantung pada Jingchen, membuatnya menjadi bahan tertawaan seluruh masyarakat kelas atas. Ibi, Bu, dia istri sahku. Aku tidak akan menceraikannya. Kau tidak takut aku menghentikan semua posisimu di perusahaan? Tidak masalah. Baiklah, karena kau sudah membuat keputusan, aku tidak akan menghalangimu lagi. Tapi aku punya satu permintaan. Katakan. Jika kau ingin menjadi wanita keluarga Si, itu tidak semudah itu. Keluarga Si tidak kekurangan uang, apalagi membutuhkan wanita yang tampil di luar. Dalam 3 tahun, selama kau memberi keluarga Si seorang anak, itu sudah cukup. Isapkan sanyo ya. Aisyah dan tidak bisa menyekui permintaan. Wanita bukan alat untuk melahirkan, dan aku tidak akan menyerahkan karirku. Nansheng, jangan bertindak terlalu jauh. Karena pembicaraan ini tidak membuahkan hasil, kurasa tidak perlu bicara lebih banyak lagi. Xiao Sheng. Hai, Stein. Berani, sedikit mirip diriku saat muda. Aku bisa mundur selangkah lagi. Selama kau mendapatkan proyek Tianhe, aku akan mengakuimu sebagai keluarga Si. Bagaimana? Tidak bisa. Tenang saja, saya pasti bisa. Luar biasa. Hubungan mertua kayak ini, aku tidak tahu bagaimana bisa, bahkan Nonanan harus genan sebagaimana lagi. Pergi bernegosiasi dengan Tianhe. Pergi bernegosiasi dengan Tianhe. Ya, sepertinya menjadi istri kaya raya. Benar-benar merepotkan. Tianhe luar biasa, perusahaan konstruksi nomor bagaimana lagi? Bells, lagi di Dusinbury dan Memlia Xingxing. Sign. Aku tahu. Kau yakin? Direktur Hu dari Dragon Rise Group ada di sini? Dikonfirmasi di ruang 203. Pak Hu. Direktur Hu, maaf membuat Anda menunggu. Nansheng memang cantik ya. Minum 1 gelas. Saya sekan tanda tangan. Kau... Nansheng. Pikir baik-baik. Kalau tak tanda kontrak hari ini, besok saya beri ke orang lain. Wah, Nansheng tegas sekali. Minum sambil berdiri tak asyik minum di pangkuanku. Pasti lebih nikmat. Masa mau masuk keluarga sih sekarang? Pergi. Dasar kau. Berani mukul saya? Cuma bekas mainan si Jingchen yang sudah basi berani melawan saya. Aku... Mau apa kau? Cari mati? Ya minum sama Pak Hu. Bukannya Pak Hu suka minum? Aku pilih orang yang main aturan kotor begini. Kau gila ya? Tidak takut aku batalkan kontrak? Kau tak bisa masuk keluarga sih? Takut? Aku sangat takut. Wah, takut sekali. Makanya kau harus tanda tangan kontrak. Mau apa lagi? Putri Xiangmei Entertainment, teman baikku. Coba bayangkan kalau video ini ku-upload ke internet bisa trending berapa hari. Kau... Pak Hu. Kau tanda tangan kontrak, aku hapus video, kita sama-sama untung. Kau ikat aku, mau tanda tangan gimana? Tulisan takut jelek. Nggak apa-apa pakai cat jempol. Kau ingin ngapain? Terima kasih Pak Hu. Semoga kerjasamanya sukses. Backupnya nanti asistenku yang kirim. Masih ada segelas lagi. Silakan diminum. Makan hari ini aku yang terakhir. Aku akan membunuhmu. Bunuh kau.
Tak kusangka gadis ini ternyata cukup berbakat. Maaf, Nyonya. Saya lihat dia memanjat tembok, langsung saya bawa pergi. Dasar tidak berguna, seorang wanita saja tak bisa halang. Tunggu dulu, Nyonya. Saya ada sesuatu untuk ditunjukkan. Lepaskan saya. Lihat, Bu Nansheng ini sebenarnya pacar gelap yang merayu pria. Dia tak pantas untuk direktur sih. Tak bisa diterima. Siapkan mobil ke rumah Nansheng. Sudah saya bilang, masuk saja kau. Kenapa kau? Selamat Direktur Nan menang proyek Tianhe. Kau sengaja datang ucapkan selamat? Ada 2 kabar baik lagi. Pertama, Mimi sudah saya antar ke rumahmu ibu yang akan merawatnya. Bagus sekali. Yang kedua, selamat resmi menjadi nyonya si pernikahan bulan depan. Dia tak layak masuk keluarga kami. Ibu sebenarnya mau apa? Dia tak pantas masuk ke keluarga si. Ibu, apa yang sebenarnya ibu inginkan? Afikam ketua cumi. Sebaiknya tanya apa maunya dia. Begini caramu berbisnis. Dia memang berniat jahat padaku. Tapi aku tidak. Cukup, tak perlu penjelasanmu. Keluarga si tak butuh wanita jalang yang menghalalkan segala cara. Aku tidak, bukan begitu. Seseorang usir dia. Siapa berani? Asai. Serai. Nansheng adalah istriku. Takkan kubiarkan siapapun sakiti dia. Jingchen, Ren. Nyonya, aku punya ide. Keluarga mereka tamak akan harta. Mari manfaatkan itu. Segera selidiki. Nansheng, kau gila ya? Yang gila itu kau. Tak kusangka kebaikanku mempertahankanmu, ternyata kau hanya anjing durhaka. Dasar wanita. Ketahuilah, Bos Han sudah ke rumahmu. You go diget abmes segera ida bacon. Freaking coolest. Kalian mau apa? Bawa ke klub malam. Rawati baik-baik. Siap. Lupakan aku, Nansheng. Kau akan mati mengenaskan. Xiaosheng, maaf sudah menyusahkanmu. Kamu begitu percaya padaku? Tentu saja. Apa? Aku segera ke sana. Apa yang terjadi? Ayahku menerima uang dari ibumu dan membawa pergi ibuku. Ini keterlaluan. Kita temui dia. 5.000 juta. 5.000 juta. Aku benar-benar jadi kaya. Xiao Hao, kemas barang cepat, tangkap kakakmu dan bawa pulang. Saya, Kak yang tangkap kembali si perempuan sialan itu. Lalu kita jual ke keluarga Sun yang bodoh itu. Dapatkan lagi 500.000. Aku sangka si perempuan itu begitu berharga. Kak Yan, ada bagianku tidak? Tentu saja. Jangan mimpi ganggu putriku. Putriku adalah orang merdeka. Dasar perempuan sialan. Masih ada utang masa lalu yang belum kuhitung, berani-beraninya merebut uangku. Keluarkan sekarang. Lihat kamu mau lari kemana? Perempuan gila. Cepat berikan kartu itu. Jangan harap selama aku ada. Aku takkan membiarkan kalian mendekati Xiaosheng. Dasar. Gatal kulitmu ya. Kubunuh kau. Bunuh saja aku. Kartu ini takkan jadi milikmu. Kulitmu gatal lagi. Perempuan gila. Berhenti. Xiaosheng bawa kartunya dan lari. Jangan pedulikan ibu. Ayah, kartunya ada di kakak. Ayo pergi. Cepat kita bags. Sudah cukup. Kalian hanya lihat uang saja. Gatal kulitmu ya. Kubunuh kau. Berhendak. Jangan ganggu ibuku lagi. Dan uangnya jangan harap kalian dapat. Dasar anak durhaka. Kau pukul kau. Buang mereka kembali ke Land County. Jangan muncul lagi di hadapanku. 50 juta. Itu 50 jutaku. Kartu ini milikku. Kartu saya. Siapa kau, Ins? Uang keluarga kami berani kau incar? Aku istri pamanmu. Ini uangku. Beri ke sini. Serahkan, cepat serahkan. Kasih. Lepaskan. Beri ke aku, cepat. 50 juta untukku. Nah, ini punyaku.
Nanti ku bakar. Setelah kau mati, aku sudah ikutmu bertahun-tahun. Bohong. Nanti won't get for kakak. Ini milikku. Kosho, ayammu. Seusir mereka kembali ke Lan County. Xiaosheng, selamatkan ayahmu. Ayahmu kena serangan jantung. Cepat panggil ambulans. Ayah. Ini bukan salahku. 50 juta. 50 juta milikku. Uang 50 juta saya. 50 juta untukku. Nan Zhaoyan, sadarlah. Untuk apa lagi uang itu? Anakmu yang manis. Sudah kabur dengan selingkuhanmu. Tidak mungkin Xiao Hao takkan begitu. Xiao Hao anak paling berbakti. Sadarlah Nan Zhaoyan. Tak usah kau rawat, aku mau Xiao Hao. Aku harus dapat Xiao Hao. Xiao Hao itu si tak tahu terima kasih. Hanya Nansheng yang merawatmu, hanya Nansheng. Mustahil. Xiao Hao tak mungkin begini. Terserah kau. Biaya pengobatan sudah kubayar. Jika masih ada sedikit perasaan di hatimu, jangan ganggu aku dan ibuku lagi. Nyonya, ini kartu bank Anda, silakan ambil. Nyonya, maaf merepotkan keluarga sih. Besok aku akan bercerai dengan si Jingchen. Kau rela bercerai? Tak rela. Tapi aku tak bisa menyusahkannya lagi. Lalu bagaimana dengan semua yang terjadi? Aku... Ambil lain. Cara terbaik menebus kesalahan adalah memberikan cucu padaku. Ini? Bu, ini. Aku salah menuduhmu selama ini. Sebenarnya aku harusnya setujui hubungan kalian berdua. Xiaosheng, pikirkan sekali lagi status sosial kita tidak setara. Bagaimana jika... Nyonya Chen, tenang saja, mereka berdua sudah ditakdirkan sejak kecil. Ditakdirkan sejak kecil? Benar, dulu waktu kecil Nansheng pernah menyelamatkan Jingchen kami. Aku yang bersalah pada Nansheng. Bu, jangan begitu. Jangan panggil Bu, panggil Ibu. Ibu? Ya. Aduh. Xiaosheng. Dokter. Aduh. Xiaosheng, kamu bagaimana? Aku baik-baik saja. Xiaosheng. Selamat, Tuan Si. Istri Anda hamil. Amil? Wah, ini kabar baik. Syukurlah malam ini juga pindah ke rumah kami, aku yang akan merawatmu. Sudahlah. Xiaosheng, ayah, ku harap kau bahagia.